Nama saya Partono Burlian, saya dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Awalnya saya tuh mengalami leher kaku, udah itu sering nyeri di bahu sama kepala. Kalau sakit kepala itu hampir tiap hari sakit. Malam itu udah mengganggu tidur lebih dari 10 tahun. Tusuk jarum, urut, itu banyak sudah saya lakukan itu. Tapi boleh dibilang itu cuma meredakan saja, menyembuhkan itu nggak ada. Saya dapat ini juga dari referensi teman, di Batu Raja juga. Teman juga sebelumnya ada tindakan juga sama dokter ini, dokter Christian ini. Itu dia udah termasuk parah di lumbar, itu sudah susah jalan. Jadi ya coba ke sini. Jadi saya memutuskan untuk coba MRI. Menurut keterangan dokter ya memang ada yang nongol dia punya ininya di C4, C5, C5, C6. Karena kalau dia lihat dari MRI-nya, case-nya ya harus operasi lah. Itu diganti itu bantalannya. Ya itu ada fotonya itu di meja itu. Ada dipasang baut itu. Merasakan udah ada perubahan sih. Tangan juga udah enak, ya nggak kebas. Jadi kita lakukan sayatan di leher bagian depan kurang lebih sekitar 4-5 cm. Lalu kita akan mengambil bantalan tulang yang bermasalah. Lalu kemudian kita ganjal bantalan tulang tersebut dengan menggunakan implan. Tujuannya untuk sebagai pengganti dari bantalan tulang yang kita ambil. Sehingga fungsi leher semua juga masih tetap kita pertahankan seperti normal, seperti sedia kala. Nama saya Partono Burlian, usia saya 46 tahun. Saya dari Batu Raja, Sumatera Selatan. Awalnya saya tuh mengalami leher kaku, udah itu sering nyeri di bahu sama kepala. Kalau sakit kepala itu hampir tiap hari sakit, kayak migrain gitu, sering sakit kepala. Nah belakangan sudah kebas sampai ke tangan. Jadi udah nyeri ke tangan, apalagi kalau malam itu udah mengganggu tidur. Jadi kadang tengah malam kebangun, kadang jam 3 ke 4 itu karena nyeri itu. Jadi sebelumnya yang saya rasakan itu kalau saya kan lebih ke kiri. Jadi kalau saya noleh ke kiri itu ininya kayak ketarik. Iya kiri, tapi kemarin tuh kebasnya juga ke kanan juga, kiri kanan. Ke kaki itu sudah mulai, tapi nggak begitu parah. Jadi baru ke tangan aja, tapi saya juga kan ada baca itu sebenarnya kan nanti kan efeknya tuh bisa kan bertahap di tangan dulu, udah itu nanti bisa mengganggu kaki, mengganggu BAB, mengganggu buang air kecil juga, itu bisa nanti tuh kalau sudah parah. Itu makanya saya memutuskan untuk langsung ke dokter. Jadi biar proses pemulihannya cepat. Migrain itu udah hampir tiap hari Pak. Jadi saya dulu sering suka urut, orang bilang tusuk jarum, itu banyak sudah saya lakukan itu. Tapi boleh dibilang itu cuma meredakan saja. Jadi nggak ada perubahan, maksudnya menyembuhkan itu nggak ada. Jadi saya memutuskan untuk coba MRI. Jadi menurut keterangan dokter ya memang ada yang nongol dia punya ininya di C4, C5, C5, C6. Nah itu yang pemicunya dari sana. Jadi akhirnya saya minta dokter yang terbaiknya seperti apa. Jadi memang dokter juga menyarankan memang harus tindakan, karena kalau misalnya cuma dikasih obat atau di fisioterapi itu hanya meredakan. Jadi akhirnya ya memutuskan operasi. Saya ini udah termasuk lama, lebih dari 10 tahun. Oke, baik Sobat Mandaya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seorang pasien laki-laki usia 40 tahun itu datang ke poli bedah saraf karena keluhannya itu ada nyeri pada lehernya. Dan itu nyerinya pun dirasa menjalar hingga ke lengan, hingga ke jari-jari tangannya. Hampir kedua tangan, tapi yang lebih berat ke sisi kiri. Dan keluhan tersebut sudah berlangsung cukup lama, sudah bertahun-tahun, dan akhirnya kita lakukan pemeriksaan MRI, kita ketemu akar masalahnya. Masalahnya pertama ada di lehernya. Itu terjadi penjepitan pada saraf di leher. Kita lihat pada gambar MRI ini di leher nomor 3, 4, dan 5, dan 5 dan 6. Ini Sobat Mandaya bisa lihat, ini ada penjepitan saraf. Saraf yang bagus harusnya seperti ini. Jadi yang putih seperti ini bagus, ini. Nah, kita lihat 2 titik ini terjadi penjepitan saraf yang cukup berat. Sehingga pada pasien tersebut mengeluhkan keluhan yang terus-menerus konsisten tidak hilang-hilang. Sehingga pada pasien ini kita lakukan tindakan operasi yang dinamakan dengan ACDF. ACDF itu apa? Kita mengganti bantalan tulang leher ini yang menekan saraf kita ambil, lalu kita ganti dengan implan. Dengan harapan sehingga tidak ada lagi penekanan pada saraf yang di lehernya, sehingga keluhannya akan berangsur-angsur semakin membaik. Saya dapat ini juga dari referensi teman juga
sebelumnya ada tindakan juga sama dokter ini, dokter Christian ini di lumbar di Batu Raja juga. Itu dia udah termasuk parah, itu sudah susah jalan. Jadi ya coba ke sini. Ya mudah-mudahan sembuh total. Jadi bukan meredak. Iya, karena kalau dia lihat dari MRI-nya, case-nya ya harus operasi lah untuk sembuh, ya mudah-mudahan bisa sembuh. Karena kan sudah kelihatan dari hasil MRI-nya itu yang menjadi pemicunya itu apa. Jadi memang cervical 45-56 itu diganti itu bantalannya. Ya ada fotonya itu di meja itu. Ada dipasang baut itu. Jadi pada pasien ini kita putuskan lakukan tindakan yang namanya ACDF karena penekanan sarafnya itu sudah cukup berat dan terjadi di bagian tengah. Jika keluhannya tidak terlalu berat, mungkin kita bisa melakukan alternatif lain, contohnya dengan melakukan endoskopi. Namun karena ini sudah cukup berat, jadi kita harus mengganti bantalan tulang pasien tersebut. Jadi prosedur tindakan ini kita lakukan operasi lewat leher bagian depan. Jadi kita lakukan sayatan di leher bagian depan kurang lebih sekitar 4-5 cm. Lalu kita akan mengambil bantalan tulang yang bermasalah. Contohnya pada pasien ini ada 2, yaitu di sini, di leher nomor 4, nomor 5. Ini kita ambil semua bantalan tulangnya, yang ini juga kita ambil seluruh bantalan tulangnya. Lalu kemudian kita ganjal bantalan tulang tersebut dengan menggunakan implan. Lalu sehingga kita masukkan ke sini dan juga ke sini. Tujuannya untuk sebagai pengganti dari bantalan tulang yang kita ambil. Sehingga fungsi leher semua juga masih tetap kita pertahankan seperti normal, seperti sedia kala. Iya, orangnya ramah. Jadi dia juga jadi memberikan pengetahuan juga bagus lah sama dokter Christian. Jadi hari Kamis saya konsul ke dokter, mau MRI, kan mau rawat inap. Jadi kebetulan memang nggak ada kamar. Jadi ditunggu sampai hari Jumat. Hari Jumat itu baru ada kamar. Iya, jadi hari Jumat saya masuk proses MRI, dijadwal hari Kamis baru bisa tindakan. Karena persiapan itu kan tadi hari Selasa nggak jadi hari Kamis. Selama saya di sini sih so far ya oke semua, bagus semua, pelayanannya bagus, dari susternya juga bagus. Itu cepat tanggap juga semuanya. Kalau sekarang belum ya, lagi pemulihan ini ya, tapi sudah merasakan ada perubahan sih. Tangan sudah nggak itu lagi nggak kebas. Karena saya takutnya begini, saya nggak mau nanti terlanjur parah, sudah keluar parah nanti kan kena organ yang lain. Mumpung masih muda kan, proses pemulihannya kan mungkin bisa lebih cepat kan. Jadi nggak menunggu parah. Udah nggak ada. Tangan juga udah enak. Paling sekarang ini nelen aja masih agak mengganggu karena kan dioperasi lewat depan kan. Iya, pesan saya cuma satu, kalau memang sudah ada keluhan apa, kadang-kadang tuh badan kita tuh pasti memberikan sinyal. Jadi lebih baik memang kalau kita mau sembuh ya memang harus ke dokter secara medis. Karena menurut pengalaman saya sendiri, saya juga udah coba-coba kemana, itu paling meredakan itu sementara aja. Saya udah coba keliling kemana-mana, udah coba, ini cuma meredakan. Jadi lebih baik, lebih pasti kalau kita ke dokter. Kalau memang harus MRI itu kan kita dapat hasilnya yang lebih spesifik, jadi lebih pasti keluhannya dia pakai. Seperti saya kemarin seperti itu, jadi memang ada yang nongol, jadi memang harus diambil tindakan. Jadi jangan menunggu sampai parah baru kita ke dokter. Jalan terbaiknya harus ke dokter lah.